ini kan kehadiran ini seperti pengantar Pak Pan tadi, kehadiran lembaga ini penting. Apakah Kominfo punya catatan bagaimana apa namanya keberadaan dari lembaga ini yang bisa menyelesaikan sengketa informasi? Karena kita lihat dulu Pak Marwan, ada juga lembaga-lembaga yang tidak mau memberikan informasi kepada apa namanya lembaga ini, komisi ini, sehingga menjadi sengketa dan tidak terselesaikan. Seberapa penting hadirnya apa namanya komisi informasi ini untuk menyelesaikan sengketa informasi yang semestinya harus diketahui oleh masyarakat, tapi tidak bisa diakses karena memang ada gangguan-gangguan atau memang ada dalam tanda angkut mungkin ada lembaga-lembaga tertentu yang merasa dirinya superbody. Jadi tidak perlu memberikan informasi kepada komisi ini, merasa dirinya lebih tinggi dari yang inilah kira-kira. Saya tidak menyebut lembaganya apa, tetapi itu terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Bagaimana harapan Pak Marwan ini? Apakah ada catatan yang ini bisa terselesaikan dan masyarakat memperoleh informasi itu, Pak Marwan? Ya, kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini dimaksudkan supaya informasi yang sifatnya terbuka harus terbuka. Apa saja informasi yang sifatnya tertutup itu harus tertutup, atau yang disebut dengan informasi yang dikecualikan. Contohnya misalnya nomor induk kependudukan kita itu kalau diminta boleh diberikan, boleh tidak, tergantung kita, bukan karena itu adalah rahasia pribadi kita, nih misalnya, kan gitu. Tapi kalau ditanya misalnya alamat kantor atau apa namanya yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang sejauh itu tidak dikecualikan itu adalah terbuka. Nah, di Aceh beberapa tahun yang lalu ada 100 lebih informasi yang dikecualikan. Sekarang sudah tinggal 87. Artinya semakin sedikit informasi yang dikecualikan, semakin terbuka sesuatu daerah itu. Kan begitu. Dari 100 lebih sekarang jadi 87 melalui surat keputusan gubernur. Artinya informasi-informasi yang dulunya dianggap tidak boleh diberikan harus diberikan. Nah, terkait dengan masalah keterbukaan informasi publik di Aceh, kita melihat ini memang pastilah semua badan publik itu pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan itu dari tahun ke tahun terus akan kita perbaiki. Demikian juga dengan teman-teman nantinya di komisioner, yang insya Allah siapa yang akan jadi komisioner nantinya, dan teman-teman yang di komisioner KIA sekarang, Komisi Informasi Aceh, juga merasakan hal yang sama, partisipasi dari masyarakat yang dulunya mungkin tidak berapa menghiraukan tentang keterbukaan informasi publik, tapi dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini sudah merubah keadaan yang dulunya misalnya ada hal yang seharusnya harus diketahui oleh publik tidak dipublikasikan, tapi sekarang nggak bisa lagi. Nah, ini kalau kita melihat dari kasus per kasus, dari tahun ke tahun, yang sepengetahuan saya saya, satu-satunya hukum ranah perdata yang menjadi pidana itulah masalah keterbukaan informasi publik. Artinya apabila sesuatu informasi itu sifatnya terbuka, kemudian oleh si pemohon informasi tidak diberikan oleh instansi yang bersangkutan, ini ada tahapan mediasi setelah beberapa hari, kemudian juga tahapan di persidangan oleh Komisi Informasi. Kalau Komisi Informasi sudah memutuskan ini informasi itu diberikan, kemudian tidak diberikan, bisa diajukan banding keputusan oleh PT UN, misalnya sudah harus diberikan, enggak diberikan juga, kemudian ke Mahkamah Agung juga diputuskan harus diberikan. Nah, apa lebih dari 15 hari ini bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, ini yang membedakan antara perdata ini dengan perdata yang lain. Nah, ini saya pikir banyak sekarang sudah mendidik masyarakat dan juga sudah mendidik aparatur di pemerintahan
termasuk di kami di sini, bahwa sesuatu informasi itu yang sifatnya terbuka ya harus terbuka dia, yang sifatnya tertutup ya itu tidak boleh diberikan. Saya rasa dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini akan mendorong transparansi informasi dari penyelenggara pemerintahan dan juga dari badan-badan publik lainnya kepada masyarakat. Saya kira-kira begitu Pak Budi. Ya, menarik sekali, sangat jernih ya apa namanya penjelasannya. Tapi sebelum ke Pak Marwan, Bu Rehal mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya? Ya, kita berharap tahapan proses ini kan terus berjalan hingga nanti berakhir di selesainya proses di kita di komisioner di tim panitia seleksi itu akan berakhir di proses wawancara, dan ini akan diberikan ke selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Gubernur untuk kemudian diserahkan kepada DPR dalam proses fit and proper. Dan kita berharap proses ini sampai tanggal 14 Agustus kita masih mengharapkan partisipasi publik dalam memberikan informasi terkait dengan rekam jejak calon. Ini bisa diakses di website pemerintah Aceh untuk melihat profil ke-30 nama calon yang telah kita seleksi dalam proses uji potensi, dan ke-30 nama ini mohon diberikan masukannya hingga tanggal 14 nantinya untuk menjadi pertimbangan dalam panitia seleksi memberikan penilaian hingga tahap akhir nanti. Jadi sekali lagi kita memintakan partisipasi publik untuk memberikan informasi terkait ke-30 calon nama calon anggota Komisi Informasi Aceh periode 2020-2024. Dan partisipasi masyarakat ini sangat berarti dalam proses seleksi anggota Komisi Informasi Aceh ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rehal. Pak Marwan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement-nya? Ya, cuman saya sedikit aja Pak Bukari. Kami sangat berharap, masyarakat memberikan informasi kepada kami dari tanggal 24 sampai dengan tanggal berapa ya? Sampai dengan tanggal 17 ya? 14 Agustus. 14 Agustus ya, sampai dengan tanggal 14 Agustus. Nah, dalam ini kan masih ada waktu beberapa hari lagi. Jangan nanti diberikan masukan kepada kami setelah pengumuman seleksi kami buat. Ini sudah tidak berarti lagi. Kami sangat berharap dalam rentang waktu beberapa hari lagi ini masih ada waktu. Kalau ada informasi-informasi yang tidak kami ketahui, mohon diberikan kepada kami. Tapi dengan catatan informasi itu adalah benar adanya, bukan hoax ataupun fitnah. Itu kira-kira dari saya, Pak. Iya, baik sekali. Terima kasih Pak Marwan, Nusuf, dan juga Bu Rehal, Pak Jeri. Saya yakin perbincangan kita ini sangat bermanfaat, baik bagi panitia sendiri, bagi kami, dan juga masyarakat publik secara luas. Dan kita berharap apa yang kita lakukan ini menjadi masukan bagi mereka, dan sekaligus juga nantinya oleh panitia akan menerima masukan-masukan dari masyarakat yang pada umumnya akan menghasilkan komisioner yang benar-benar berkualitas. Tapi sayang sekali Pak Marwan, waktu kita sudah habis. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.